Ternyata rencana B batal juga. Zaman sekarang, cari orang kaya susah banget. Aku bayar mahal di situs kencan. Ketemu orang kayak gini. Nona Chien, syaratku sederhana. Setelah menikah, kamu harus berhenti kerja. Fokus jadi ibu rumah tangga. Yang paling penting, harus bisa rawat mertua. Kalau bisa, punya 2 anak dalam 3 tahun. 1 laki, 1 perempuan. Wah, sempurna. Hahaha. Jelek tapi banyak mau. Syaratku juga sederhana. Mas kawin 2 miliar rupiah. Plus rumah 1 lantai plus taman. Gak masalah kan? Uang, aku punya. Rumah juga ada. Tapi, Nona Chien harus putuskan hari ini. Soalnya sore ini, ada 3 cewek lagi nunggu. Hahaha. Kakak hebat banget ya. Kalau gitu kirim 500 lewat WA. Wah, jangan. Ibu bilang, belum nikah, jangan kasih uang ke cewek. Kalau nurut ibu mulu, mending nikah sama ibu aja. Kamu cuma desainer kecil, cuma cari duit kan? Masih lebih baik daripada si kaya palsu, yang pakai foto palsu di situs kencan. Kenapa? Nggak bisa dapetin cewek, terus marah dan fitnah orang? Kamu, Aku apa? Aku, mau ribut ya? Ayo, aduh! Halo, cepet bilang, jangan ganggu aku ribut. Apa Anda Nadia Santosa? Saya pengacara ayah Anda. Beliau tinggalkan warisan untuk Anda. Hah? Si pemabuk itu sudah lama ninggalin aku. Kalau nggak ninggalin utang, udah bagus. Masa bisa ninggalin warisan? Ada yang percaya omong kosong ini? Kamu anggap aku bodoh? Nona Santosa mau lepas hak waris, properti senilai 6 miliar rupiah. Baik, kami lanjut proses donasi. Apa? 6 miliar? Aku sekarang juga jutawan. Nggak ada waktu ribut sama kamu. Permisi. kamu, Apa? Kamu bilang Sasana Tinju masih punya utang? Ngapain buang-buang waktu? Kenapa nggak bilang dari tadi? Itu, nenekku suruh aku pulang makan. Aku duluan ya? Ah! Wah! Ganteng banget, Om. Ototnya, jenggotnya, matanya juga hangat. Sudah puas meraba? Kamu pelatih di sini kan? Santai, aku bos sini. Aku nggak bakal cari untung sembunyi-sembunyi darimu. Cari untung sembunyi-sembunyi? Cih, berani juga dia berkhayal. Nggak ada yang kasih tahu kalau aku juga bos di sini. Apa? Apa? Begini Nona Santosa. Tuan Adrian Hartono ini sama seperti Anda, sama-sama pemegang saham Sasana Tinju. Cuma bagian Anda 51%, bagiannya 49%. Kalau gitu, 3 miliar ini setengahnya juga hakmu? Adrian Hartono? Namanya kayak bos sok jagoan tanpa otak di sinetron. Udah. Lagi pula Sasana Tinju ini juga nggak untung. Mending kita jual aja. Masalah uang? Oke, kita bicarakan. Kalau aku tolak, Aku bilang, Pak Hartono ya, kupingmu agak kurang tajam ya. Tadi nggak dengar pengacara bilang, aku pemegang saham terbesar di sini. Kalau bukan karena umurmu udah tua, susah cari kerja, udah lama aku usir kamu dari sini. Ingat ya, aku jual Sasana Tinju ini, nggak perlu izin siapa-siapa. Benar kan pengacara? Kasih dia pencerahan hukum. Siapa berani halangi aku jadi orang kaya? Aku bakal jadi musuh bebuyutannya. Benar. Tapi juga tidak sepenuhnya. Surat wasiat Tuan Santosa menyatakan, setelah kontrak berakhir setengah tahun kemudian, baru Nona Santosa berhak menjual Sasana Tinju. Selama periode ini, Anda perlu meningkatkan pendapatan Sasana Tinju dan berusaha melunasi utang. Melunasi utang. Sekarang pendapatan Sasana Tinju berapa? Sekretaris Wijaya, berikan laporan keuangannya padanya. Kamu punya sekretaris juga? Begini, Nona Santosa. Nama saya adalah Maya Wijaya. Bertugas mengelola urusan-urusan kecil yang berantakan. Nama ini terdengar aneh. Minus 8 juta. Si tua bangka ini memang tidak berniat baik. Singkatnya, kalau mau jual Sasana Tinju,
Lunasi dulu utangnya. Nona cantik, Sasana tinju buka pendaftaran. Coba lihat. Ada diskon. Dua nona cantik. Sasana tinju toko lawas setengah abad. Coba lihat. Gedung ini kan baru dibangun 3 tahun lalu. Mana ada setengah abad? Kayaknya mau mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya sebelum bangkrut terus kabur ya. Iya. Ini, bukannya cuma selisih 47 tahun dari 50 tahun? Apa salahnya? Kurang ajar. Nyetirnya gimana sih? Orang kaya jagoan ya. Nadia Santosa. Bukannya kamu bercita-cita menikah dengan orang kaya? Kenapa tidak menggambar dengan baik di kantor? Kok jadi keluar nyebarin brosur? Bener-bener lagi sial. Minum air aja bisa nyangkut di gigi. Malah ketemu si brengsek ini. Aku mau kayak itu salah? Hidup mandiri kenapa? Nyebarin brosur itu mandiri apanya? Beda apa sama ngemis di jalan? Lihat tuh, mobil mewah miliaran baru beli. Gimana? Nyesal kan? Dulu nggak bisa dapetin aku. Tapi, nggak apa-apa. Aku kasih kesempatan lagi. Kamu cuma perlu berlutut minta cinta sama aku. Maaf ya, aku alergi. Aku alergi sama sampah. Aku emang pengen kaya, tapi nggak kayak kamu. Siapa yang mau cari cewek yang lebih tua dari ibunya sendiri? Orang biasa nggak bakal sanggup. Kelihatannya kamu emang lapar banget. Wah, lebih tua dari ibunya? Ternyata hidup dari uang perempuan nggak bisa sembarangan orang. Memang nggak pilih-pilih makanan. Kamu cuma asal nuduh. Kamu cemburu aku jadi pemasok keluarga Hartono. Iya kan? Nggak bisa dapetin aku. Kamu nggak rela ya? Bisa nggak jangan muka tebel gitu? Sok bilang aku mantan pacarmu kemana-mana. So gede. Berani lakuin, nggak berani tanggung jawab. Wah, aku punya video mesra dia dengan perempuan tua. Mau lihat? Aku kirim ke kalian. Aku mau, kasih. Ayo sini. Kasih HP-nya. Kasih HP. Kalau nggak dikasih, aku nggak kasih. Dasar perempuan. Berani-beraninya kau gigit aku? Kamu kok datang? Aku cuma lewat. Nona Santosa. Kamu memang nggak pilih-pilih ya? Cari lelaki tua demi uang, sudah keterlaluan. Malah cari. Orang miskin naik motor listrik kecil. Gini deh, masih ada kesempatan. Coba kamu manjain aku. Masih bisa naik mobilku. Lebih baik aku tertawa di atas sepeda daripada nangis di mobil jelekmu. Apalagi mobilmu terlalu kotor. Kamu cuma iri dan dengki. Dengar ya, seumur hidupmu, kau nggak bakal nemu pria secantik aku lagi. Siapa bilang? Pakarku? Dia bos dominan Adrian Hartono. Namanya siapa? Adrian Hartono. Nama pewaris grup Hartono. Tua bangka itu pantas? Mulutmu isinya sampah. Siapa bilang cuma satu orang boleh panggil Adrian Hartono? Namanya dipatenkan? Dia bos grup Hartono? Pacarku. Pemilik Sasana Tinju, kenapa nggak boleh? Tak kira perempuan matri ini bisa bela aku. Dia cuma punya sasana tinju lusuh. Pantas disebut bos? Lihat gedung belakang ini. Seluruhnya milik grup Hartono. Presiden Direktur Hartono asetnya miliaran. Bisnisnya ada di semua sektor. Misalnya perusahaan kami, sebentar lagi kerja sama dengan grup Hartono. Pasti aku juga bakal melesat. Nyesal deh kamu. Dari ucapanmu, kamu kenal Adrian Hartono? Kamu pernah ketemu dia? Ya, tentu saja. Belum pernah ketemu. Presiden Direktur Hartono rendah hati, enggan muncul di media. Karena Anda terus menolak pulang untuk mewarisi grup Hartono, jadi kakek Hartono terpaksa mengumumkan begitu. Sudahlah. Bicara sama kalian, percuma saja. Kalian nggak bakal paham tingkat pemikiran aku dan Presiden Direktur Hartono, orang kelas tinggi seperti kami. Begini deh, besok ada reuni teman sekolah yang diadakan di Hotel Istana Kristal, anak perusahaan grup Hartono. Nanti, bawa si tua bangka ini, biar dia belajar. Kau, Oh ya, aku justru penasaran. Ada apa sih yang hebat yang belum pernah kulihat? Wah, si miskin ini berani juga ya. Di depan pintu grup Hartono, naik motor listrikmu, aku telepon satpam sekarang, suruh mereka pasang papan. Si miskin dan motornya dilarang masuk. Buka matamu lebar-lebar. Ini bukan area grup Hartono. Motor sampahmu ini yang mengganggu pemandangan. Kau malah mengingatkanku. Aku suka jalan ini. Dimas Wijaya, beli jalan ini untukku. Mulai sekarang, mobil jelek ini dilarang lewat sini. Siap! Kalian berdua main sandiwara ya. Sasana tinjumu yang lusuh itu, dalam sebulan cuma dapat recehan, cukup buat isi bensin sekali nggak? sayang, jangan hiraukan sampah ini. Ayo, aku lapar. Kita makan. Baik. Hei! Kalian langsung pergi? Katanya mau beli jalan? Katanya mobilku nggak boleh lewat?
Orang miskin. Ci! Mobil ini segera singkirkan. Aduh, kalian berapa orang ini? Pemain bayaran si miskin itu, ya? Bagus, kalau mau acting ya harus tuntas. Jangan salahkan aku nggak ngasih tahu. Aku ini pemasok untuk grup Hartono loh. Mobilku. Ini mobilku. Minggir, harganya lebih dari 2 miliar rupiah. Aduh. Berani-beraninya sentuh mobilku. Aku bisa bikin kalian bangkrut total, percaya nggak? Kami ini grup Hartono. Laporkan saja sesukamu. Silakan. Grup Hartono. Selesai. Jangan-jangan bapak tua itu beneran Direktur Hartono? Tua bangka. Masa sih? Hujan turun tiba-tiba. Nggak bisa kasih ke aku ya. Bersihkan, jangan kotorin lantai. Beneran suruh aku bersihin? Aku ini orangnya adil. Karena kamu udah bantu aku masakin mie instan. Pilih yang mana, rasa semur atau rasa hidangan laut. Aku nggak makan mie instan. Suka-suka kamu. Aku jarang-jarang ngajak orang makan. Duduk sana tunggu. Akhirnya ngerti kenapa orang bilang, pria yang bisa masak itu paling ganteng. Bukan. Nadia Santosa, sekarang bukan waktunya melamun. Targetmu adalah jadi orang kaya. Ganteng tapi miskin nggak usah. Apalagi dia udah tua. Makan. Om, masakanmu enak banget. Makan jangan banyak bicara. Oh. Om, reuni sekolahku itu, nggak usah kamu ikut. Aku bisa atasi sendiri. Kamu malu sama aku. Bukan. Aku cuma nggak mau kamu ikut. Dibicarain orang-orang iseng. Dibicarain? Sejak aku lahir, aku selalu jadi bahan omongan. Sudah biasa. Pak Direktur, Nadia. Aku ada urusan. Kamu jalan duluan aja. Om, otakmu korslet? Aku cuma mau reuni. Sampai-sampai sewa mobil mewah. Buat gengsi? Jangan buang-buang duit. Cepat kembalikan. Aku pergi dulu. Ternyata dia nggak begitu matre. Dimas, ya, cepat beritahu manajer Hotel Istana Kristal. Siapkan ruang privat terbesar buat Nadia. Bahan makanan dan minuman terbaik. Aku segera sampai. siap. Teman-teman. Maaf ya, maaf. Tadi, ada kontrak puluhan miliar rupiah yang sangat menyita waktu. Maaf ya, maaf semuanya. Siapa yang nggak tahu? Direktur Pratama, kan di kota pesisir, bintang baru yang sedang naik daun. Tidak. Iya, betul. Bisa kerjasama dengan keluarga Hartono, itu benar-benar dapat dukungan kuat. Seumur hidup, pasti nggak bakal susah lagi, Pak Lu. Pujiannya terlalu berlebihan. Maaf, saya terlambat. Minta maaf ya semua, saya terlambat. Macet di jalan. Aduh Nadia Santosa, ini kan reuni sekolah kita. Kok kamu bisa keringatan kayak gini? Di sini nggak ada MRT. Aku naik bus ke sini. Turun terus jalan kaki baru sampai. Aduh, masa nggak minta si tua bangka naik motor listrik itu anterin? Hei, atap kaca 360 derajat. Enak tuh buat jalan-jalan. Pasti nggak bakal keringatan. Apa? Pacarmu naik motor listrik? Teman-teman kita, siapa sih yang nggak punya BMW atau Mercedes? Nadia Santosa. Bukan maksudku nyinyir. Kamu kan dulu primadona kampus. Kok sekarang seleranya jelek banget? Mesti cari yang tua. Lagian miskin melarat lagi. Naik sepeda kenapa? Sehat dan ramah lingkungan. Lebih baik daripada mobil orang yang disita kayak sampah. Nadia Santosa, kau pikir jalan itu dibeli si Hartono? Sudah kuselidiki. Itu dibeli Presiden Direktur Grup Hartono. Dia cuma dapat info duluan, cuma omong doang. Wah, ada orang tak tahu malu begini. Berani cari perkara dengan Direktur Pratama. Nanti, aku mau lihat sendiri. Hubunganku dengan Direktur Pratama kan dekat. Cuma perlu satu telepon.
mobilnya langsung dikirim. Kita kan partner bisnis bertahun-tahun. Betul kan? Ayo bersulang. Bersulang? Kak Rian hebat sekali. Kau idolaku. Iya Kak Rian, aku sangat mengagumimu. Kalau bukan karena Direktur Pratama kasih kau muka, seumur hidup kami tak bisa masuk ruang privat kelas utama Hotel Istana Kristal ini. Aku juga malu, tapi susah menolak ajakan baik. Susah menolak. Nadia. Sudah jam berapa? Pacarmu kok belum datang? Oh, ada urusan di kantornya. Sebentar lagi datang. Benar ada urusan, atau malu datang? Jangan-jangan pakaiannya terlalu lusuh, dihalangi satpam di pintu. Soalnya, tempat eksklusif seperti ini bukan untuk orang sembarangan. Bisa masuk. Kalian, Presiden Direktur Hartono memerintahkan untuk menambah hidangan untuk tamu. Wah! Semewah ini cuma lihat di TV. Terlalu misterius. Wah, Kak Rian, kamu royal sekali. Tunggu dulu. Kamu bilang hidangan super mewah ini? Siapa yang pesan? Presiden Direktur Hartono sendiri yang memesan hidangan-hidangan ini untuk reuni Nona Santosa. Silakan dinikmati. Presiden Direktur Hartono siapkan untuk Nona Santosa. Pacar Nadia juga Marga Hartono. Jangan-jangan dia benar-benar bos grup Hartono? Tidak mungkin. Si sampah itu? Cuma tua bangka naik motor listrik kecil, pemilik sasana tinju lusuh? Bagaimana mungkin dia Presiden Direktur Hartono, yang di atas semua orang? Benar! Ini pasti Presiden Direktur Hartono siapkan untuk Kak Rian. Lagi pula Kak Rian, mitra bisnis Presiden Direktur Hartono. Manager? Mungkin hanya kebetulan ingat nama Nadia Santosa saja. Sekretaris Wijaya sebut Nona Santosa. Tapi tidak jelaskan hubungannya. Lebih baik aku diam. Presiden Direktur Hartono bilang, dia yang traktir. Dia akan segera datang. Jika ada pertanyaan, tanya langsung padanya. Permisi dulu. Presiden Direktur Hartono itu, Tokoh misterius legendaris. Hari ini, kalau bisa lihat langsung, sungguh beruntung. Itu semua berkat Kak Rian. Ayo bersulang untuk Kak Rian. Sudah kubilang ke Pak Hartono, kalau sibuk tak perlu datang. Tapi dia bersikeras. Nanti saat Pak Hartono datang, akan kuperkenalkan. Nanti bagi keuntungannya, oke? Ayo minum untuk Kak Rian. Nadia Santosa, wajahmu seperti apa sih? Tanpa Kak Rian. Kau bisa duduk di sini, kau bisa makan hidangan lezat yang tak pernah kau lihat. Kau bisa ketemu Pak Hartono. tuli apa kalian? Manajer tadi tak bilang, hidangan ini disediakan untuk Kak Rian. Kalian biasa menjilat ya? Nadia, aku tahu. Kau menyesal tak bersamaku. Tak apa. Asal kau minum ini, aku terima kau. Setuju? Perempuan dikasih muka malah ngeyel. Pak Hartono datang, Berani sentuh wanitaku. Kau cari mati. Pacar Nadia adalah Pak Hartono. Si Hartono. Jangan kira pakai jas, lalu bisa jadi Pak Hartono. Lihat dirimu di cermin. Kalian tolol. Kalau bukan Pak Hartono, seumur hidup jangan mimpi masuk Hotel Istana Kristal. Jangan dengarkan mereka. Mereka sekongkol. Ada apa? Makanannya tak cocok. Apa saja boleh. Masakan rumahan biasa saja. Yang kamu masak pun boleh. Baik, pesan yang kamu suka. Sup sawi mini dan tahu. Hartono, otakmu tak bisa dipakai. Pak Hartono pesan di Hotel Bintang 5. Makanan tak layak seperti ini? Sungguh tak berpendidikan. Lihatlah ini tempat apa. Ini Hotel Crystal Palace. Bahan makanan mewah sangat banyak. Tak ada masakan rendahan itu? Perhatikan baik-baik. Aku kesini tak pernah lihat menu. Dan apapun yang dia mau, pasti ada. Harus diakui, Om ini benar-benar seperti bos yang dominan. Hanya omongannya terlalu berlebihan. Aku makan apa saja boleh? Dimas. Beritahu penanggung jawab, minta kepala koki masak sendiri. Masih berakting? Kalau kamu Pak Hartono, aku bisa jadi ketua Hartono. Tak percaya? Nanti makanan datang? Bagaimana? Makanan babi itu kalau bisa disajikan, aku meniru anjing. Kalau tidak, kamu merangkak dari bawah kakiku. Ini menarik.
Tak kira ke reuni, ada pertunjukan bagus. Salahku. Membawa Om ikut masalah. Sekarang bagaimana? Baik. Permainan ini menarik. Baiklah, seperti katamu. Wah, memang keras kepala ya. Hal seperti ini harus aku rekam. Aku unggah ke internet biar semua orang lihat apa itu pura-pura. Nadia Santosa, otakmu juga memang tumpul. Suruh si miskin ini pura-pura jadi siapapun boleh, kok malah pilih jadi Presiden Direktur Hartono? Kamu tahu nggak, acara makan ini, Presiden Direktur Hartono siapkan khusus. Untuk Kak Rian, kamu nekat banget, sengaja cari masalah. Sungguh memalukan diri sendiri. Mungkin kamu pergi dulu saja. Aku bisa sendiri. Tenang, tunggu saja dengan tenang. Tidak apa-apa. Dasar bodoh, kamu memang tenang-tenang saja. Baiklah. Nanti aku lihat bagaimana kamu menghadapinya. Ini benar-benar hidangan yang dipesan pacar Nadia Santosa. Bagaimana mungkin? Kamu sebenarnya siapa? Para tamu yang terhormat, saya adalah koki utama Hotel Istana Kristal. Ini hidangan yang dipesan langsung oleh Presiden Direktur Hartono. Sudah dengar kan? Ini hidangan yang dipesan langsung oleh Presiden Direktur Hartono. Sama si palsu ini, sama sekali tidak ada hubungannya. Sudah kubilang kan? Presiden Direktur Hartono sangat menghargai aku. Dia khusus menambahkan hidangan untuk kita. Wah, Koki utama Hotel Istana Kristal ini, kan koki pribadi Presiden Direktur Hartono. Siapa yang nggak tahu, bisa membuatnya sendiri mengantarkan hidangan. Lihat betapa Presiden Direktur Hartono menghargai Kak Rian. Sudah kubilang Direktur Pratama menganggapku spesial. Perlakuan yang kudapat pun pasti berbeda. Kak Rian, cepat buka biar semua lihat. Hidangan langka dan lezat apa ini? Hidangan dari Direktur Pratama. Pasti kelas jamuan kenegaraan dong. Kamu kepala koki ya? Nanti tolong jelaskan dengan baik. Perkenalkan pada semua orang. Nadia, aku buka tutupnya ya. Sebentar lagi pacar miskinmu itu akan merangkak di bawahku. Aku kasih kesempatan terakhir. Merunduklah dan minta maaf padaku. Aku bisa pertimbangkan untuk melupakan yang dulu. Pada dasarnya, masalah itu terjadi karena aku. Aku tak boleh libatkan Om. Ryan Pratama, kok kamu yakin banget di dalam ini hidangan pesananmu? Bukan pesananku untuk Nadia? Si miskin. Aku kasih kesempatan lagi. Kamu malah tak hargai. Kalau begitu buka saja. Setelah dibuka, semua akan tahu kebenarannya. Baik. Kamu mau jadi anjing, rela merangkak di bawahku. Aku kabulkan keinginanmu. Sup tahu dan sawi mini kuah kaldu. Bukannya ini pesanan pacar Nadia Santosa? Yang dipesan? Betul. Bisa bikin koki utama Hotel Istana Kristal. Langsung antar sendiri. Dan tadi kepala koki bilang, ini pesanan Direktur Pratama. Jangan-jangan. Dia benar-benar Direktur Pratama? Ini tak mungkin. Hotel Istana Kristal ini hotel bintang 5. Masa sih? Masa hidangan rendahan begini? Pasti mereka baru luncurkan. Menu baru yang aku belum tahu. Iya, orang lain kita nggak tahu. Tapi kondisi keluarga Nadia Santosa kayak apa? Siapa sih yang nggak tahu? Pacarnya? Mana mungkin Presiden Direktur Hartono? Betul, betul. Presiden Direktur Hartono itu siapa? Nadia Santosa ini siapa lagi? Mereka berdua sama sekali bukan dari dunia yang sama. Kepala koki, perkenalkan 2 hidangan ini. ini sup sawi mini kuah kaldu. Ini sup tahu. Walau termasuk masakan rumahan umum, tapi bisa menghasilkan rasa rumahan, baru kunci ujian kemampuan koki. Kembali saja. Ayo, cicipi dulu. Kita sambil makan sambil lihat pertunjukan. Rian Pratama, mulai aksi kamu. Aku nggak ngerti omonganmu. Tadi siapa yang bilang, kalau hidangan yang datang adalah pesanan pacarku, langsung akan berlutut dan meniru anjing? Nadia Santosa. Kenapa? Di depan banyak teman sekelas. Mau ingkar janji? Tadi kepala koki sudah jelaskan dengan sangat gamblang. 2 hidangan ini pesanan Tuan Hartono. Kalian berdua cuman kebetulan beruntung. Tebak-tebakan saja. Iya. Orang miskin memang banyak tingkah. Jijik banget. Mau ingkar? Gonggongan anjing jangan ditiru. Harus minta maaf ke Nadia. Aku ini siapa? Dia itu siapa? Dia pantas? Sudahlah, anjing sudah lama menggonggong. Kita tak perlu dengar lagi. Lawan orang-orang menjijikan ini, sungguh tak selera makan. Ayo kita pergi.
Aku Adrian Hartono, pendendam dan pasti membalas. Makan malam ini kita tak bisa nikmati. Mereka pun jangan harap. Tua bangka, mau makan atau tidak? Terserah kau. Kamu pikir kamu siapa? Cepat minggir. Ayo semua kita makan. Jangan satu meja sama si miskin. Gampang ketularan miskin dan bawa sial. Manager, Lihat! Manajer datang usir kalian. Cepat pergi. Kalau tidak, Kalian ini barang kurang ajar tak tahu diri. Buang mereka semua keluar. manajer. Makan malam ini, ruang private ini, minuman di sini, semua ditanggung Direktur Hartono. Aku ini wakil Direktur Grup Hartono. Kalian ini barang tak tahu diri buta mata. Seumur hidup kalian, 4 lauk pun tak sanggup. Tunggu apa lagi? Seret mereka keluar. Direktur Hartono. Direktur Hartono, itu... aku cuma kadang ke sini. Om, kaya banget ya. Sering makan di sini? Bukan. Aku dan Tuan Hartono sudah kenal. Dia sering ke Hotel Istana Kristal, jaga tempat. Iya, betul. Jaga tempat, iya. Jaga tempat. Oh, jadi kamu sering bantuin dia jaga gengsi? Pura-pura jadi Pak Direktur Hartono? Wah, nggak nyangka. Om, kamu rajin juga ya? Mau kerja serabutan? Iya, udah. Jangan cerewet. Ayo kita balik ke Sasana Tinju. Balik ke Sasana Tinju. Ingat baik-baik orang-orang ini. Mulai sekarang mereka dilarang masuk Hotel Istana Kristal. Rian, bukannya kamu bilang Pak Direktur Hartono ngasih kamu muka? Kasih ruang privat, kirim hidangan termahal. Terus kenapa kita bisa diusir gini? Reuni yang seharusnya asik. Kok berantakan begini? Bahkan diusir di depan umum. Nggak mampu, jangan sok jago. Ayo pergi. Kak Rian, mereka nggak percaya kamu, aku percaya. Menurutku, hari ini telepon aja si Pak Direktur Hartono, suruh pecat mereka semua. Aku aja belum pernah ketemu Pak Direktur Hartono. Mana mungkin punya nomornya? Sudah kubilang, kalau aku nggak bisa makan enak, kamu juga jangan harap. Sudah kubilang, kalau aku nggak bisa makan enak, kamu juga jangan harap. Kau miskin. Jangan sok. Kalau ketemu lagi, ku bunuh kau. Halo? Ada apa, Kak? Apa? Grup Hartono membatalkan kerjasama? Aku tak lakukan apa-apa. Baik, aku segera ke sana. Tadi telepon siapa? Kenapa kerjasama dengan grup Hartono dibatalkan? Urusanku sendiri. Orang sepertimu tak pantas kerjasama dengan grup Hartono. Ayo pergi. Nona Santosa, silakan naik. Ayo. Pak Direktur Hartono, Jangan lihat-lihat. Duduk yang baik. Jangan sampai kotor. Mobil ini sewaan. Kalau kotor harus ganti rugi. Sasana tinju sekarang sedang punya utang. Jangan cari masalah lagi. Nadia, masalah utang itu sebenarnya sudah... Utang ya utang. Akan kucicil. Ya, mobil sudah disewa. Antar aku ke suatu tempat ya. Kemanapun kau mau. Jalan. Kak Rian, bukannya katamu dia orang rendahan tua, miskin, dan jelek? Kok bisa bawa mobil mewah dengan supir pribadi? Bodoh amat. Tak kelihatan? Mobil itu sewaan. Supirnya aktor bayaran. Ini rumahmu? Ya, sejak ayahku meninggal, tinggal aku, ibu, dan nenek tinggal di sini. Ibu meninggal, tinggal aku dan nenek. Sekarang nenek juga. Tunggu saja di sini, aku sebentar kembali. Baik.
Presiden Direktur Hartono, rupanya hidup Nona Santosa, tak berjalan baik. Pantasan dulu di situs jodoh daring, cari-cari orang kaya. Mungkin takut miskin. Mungkin, selidiki dia. Aku mau tahu semua tentangnya. Baik, Cepat cari. Ada apa lagi yang berharga? Kalung giok ini cocok untukmu. Sangat pas dengan gayamu. Aku lihat apa lagi? Aduh, pergi! Kalian ngapain? Kau sampah! Berani sekali bicara ke pamanmu. Lagi pula ini rumah ibuku. Rumah ibuku, aku putra sulung keluarga Santosa. Kenapa aku tak boleh datang? Kau siapa? Betul, semua di sini. Termasuk rumah ini, harusnya milik kami. Milik kalian? Gesit sekali ngangkut barang. Saat nenekku sakit, lari lebih cepat dari kelinci. Sudah. Nenek itu kena kanker, tinggal hitungan hari. Gila aku ya. Sampai buang uang untuk dia. Lihat orang lain. Nenek itu tahu mau mati. Takut membebani anaknya. Sengaja tabrak truk, langsung tewas. Biar keluarga dapat uang. Lihat nenekmu. Masih nekat hidup. Kau ini... Kalian masih manusia? Ini milik nenekku. Jangan harap kalian ambil. Hei, Apa yang kau lakukan? Kamu baik-baik? Kalian mau apa? Kamu siapa lagi? Ini urusan keluarga Santosa. Jangan ikut campur. aku tahu. Kau selingkuhan si murahan ini? Hahaha, aduh. Kau tak belajar apa-apa? Cuma ikut ibumu, jurus goda pria ini? Jangan hina ibuku. Berani sekali. Berani pukul orang tua? Sayang, ajar dia. Ayo hadapi dia. Lepaskan aku. Lepas. Dengar? Lihat. Kepalan sebesar bantal tinju. Kalau terluka, aku tak ganti rugi. Aduh. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani melawan aku? Aku pamannya. Aku menghajar keponakan perempuanku sendiri. Urusanmu apa? Ini bukan urusanmu. Dulu aku tak bisa urus, tapi mulai hari ini, urusannya akan kukendalikan. Budi Santosa, nenekku masih hidup. Berani-beraninya kau ambil. Barangnya sedikit saja. Aku laporkan polisi. Kau kira aku takut? Kau pikir aku bisa ditakut-takuti? Aku putra sulung keluarga Santosa. Tua bangka itu mati atau hidup, semua ini milikku. Milikku. Kau masih bilang kau putra sulung? Saat nenekku sakit, pernahkah kau rawat dia sekalipun? Dia dirawat sebulan. Pernahkah kau jenguk sekali? Tak menunaikan kewajiban menafkahi, tak berhak mewarisi harta. Kamu bilang tidak ya sudah. Berdasarkan apa? Waktu aku berbakti, kamu belum lahir. Semua barang di rumah ini adalah hasil kerja keras ibuku yang kerja 3 tempat. Dulu waktu nenek sakit parah, aku dan ibuku sampai bersujud minta tolong pada kalian. Tapi kalian tak mau kasih sepeser pun. Sekarang ibuku sudah tiada, kalian malah datang. Sok cago ya. Dia kan anak perempuan itu sudah kewajibannya. Anak perempuan kenapa? Anak perempuan pantas mati? Bibi juga kan anak perempuan. Harta warisan keluarga kalian. Apakah semua akan diberikan ke adik laki-laki Bibi? Udah, jangan ngaco. Katakan rumah ini harus dibagi untukku. Kalau tidak, aku akan ke rumah sakit, cabut selang oksigen. Si tua bangka itu, Berani kamu? kenapa aku tidak berani? Aku putra sulung. Kalau aku ke rumah sakit, dokter pun harus dengar kata-kataku. Betul, kalau kamu hebat. Sekarang juga keluarkan 2.200.000.000 rupiah untuk operasi si tua itu. Kalau tidak, pergi sana cari tempat sejuk. Andai saja aku bisa cari uang. Banyak ya. 2.200.000.000 rupiah ya, uang ini aku yang tanggung. Hahaha, kamu lihat dirimu yang miskin dan bawa sial ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tak ada 100.000 rupiah pun. Masih berani 2.200.000.000? Hahaha. Dudu bukan begitu, Nadia. Maksudku, otakmu sekarang, selera juga payah banget. Kamu ini, direktur pertama yang baik, nggak mau. Malah nyari yang miskin, jelek, sampah. Jangan hina dia. Apa-apaan ini? Aku nggak izin kau hina dia. Kamu berani, beres-beres berani siram aku? Dengar ya. Kalau masih berani hina dia, yang kusiram air panas. Taruh, Sayang, jangan berantem sama si murahan ini. Nanti si tua bangka itu mati, rumah sama warisan ini pasti jadi milik kita. Pergi dari sini. hei taruh. Pergi.
Kita lihat nanti. Lihat saja nanti. Kamu baik-baik saja? Baik. Maaf ya, aku bikin kamu dimaki hari ini. Nggak apa-apa. Begini deh, aku berutang budi sama kamu hari ini. Kamu juga bantu sewakan mobil mewah. Makan malam ini aku yang traktir. Ayo Om, coba. Ini kan enak. Makanan penambah tenaga pria. Coba satu. Suasananya lumayan. Ini luar biasa. Aduh, ambil coba. Coba, Bisa dimakan? bisalah. Coba dong. Gimana? Enak? Enak. Om, aku tahu kamu tak punya duit, tapi aku tak sangka kamu bahkan belum pernah makan ginjal bakar. Gak apa-apa, hari ini aku traktir. Makanlah sampai puas. Bang, tambah 5 tusuk ginjal bakar. Pak Hartono. Sudah baik kan? Wah, Pak Hartono, perut Anda ini terlalu berharga. Sayur dan buah harus organik semua. Hah, itu kan warung kaki 5. Makan ginjal bakar sebanyak itu pula? Minum air dulu. Om, ginjal bakar ini enak, tapi kamu tak boleh membuat diri jadi begini. Bukan. Istirahat bentar pasti baik kan? Pelan-pelan, Pak Hartono. Ini kebanyakan. Dapat pacar muda, juga harus tahu batas. Beberapa hal tak bisa dibantu cuma dengan makan. Aku tahu, pria begitu, lewat umur 30, pasti ada yang mulai melemah. Tapi kamu tak boleh main-main dengan kesehatanmu. Lagi pula ginjal bakar, tak sebagus tiram. Nona kecil, kamu juga harus paham kondisi pacarmu, beberapa hal perlu proses. Hal begini tak bisa buru-buru. Dan kamu teman mereka kan? Tidak pernah dengar, 3 orang pasti ada pengganggu? Cepat, cepat, cepat bayar biayanya, nanti disuntik. Aku bayar. Lepas celananya, tengkurap di kasur. Oh, di sini. Memang gimana lagi? Pria jangan lambat. Aku masih ada kerja lain? Oke. Kamu pacarnya? Turunkan celananya lagi. Aku, bukan. Suster ganti perban. Cepat. Wah, putih juga. Ini suntikan anti mual. Nanti pulang mungkin demam. Itu wajar. Kompres saja. Jangan gerak. Diam. Panas sekali. Dia demam. Kalau Pak Hartono senior tahu, pasti senang sekali. Pak Hartono, demi kebahagiaanmu, menahan sakit ini pantas. Kamu sering bantu aku. Sekarang aku balas. Aku harus cari uang. Beli rumah buat nenek. Kamu mudah puas. Wah! Maaf! Aku tak lihat apa-apa. Lanjut saja. Jangan salah sangka. Aku lihat kamu demam. Makanya aku jaga kamu. Tidur lagi? Nanti ku ajak ke suatu tempat.
Pak Hartono. Biar aku. Jangan bangunkan dia. Taruh di sini, kamu pergi dulu. Kakek Hartono, kalau lihat Bapak masak di sini, bisa-bisa sakit jantung. Bapak ini presiden direktur triliuner. Masak sendiri, sepertinya jurus Nona Santosa, sangat hebat. Kamu jadi diam saja. Satu kata lagi, percaya tidak aku langsung pindahkanmu ke Afrika Selatan. Ayo, Adrian Hartono, masakanmu enak sekali. gimana cocok seleramu? Kalau bukan karena aku cuma mau nikah sama orang kaya, aku sudah mau nikah sama kamu. Bagaimana kalau aku memang orang kaya? Jangan main-main, aku sudah punya pacar. Aku tunjukkan. Bukan, Dia saja kau tak kenal. Adrian Hartono. Bos Hartono tua itu hartanya triliunan. Nanti kalau dia tutup mata, semua uangnya jadi milikku. jadi kamu pacarnya Adrian Hartono? Hal ini, dia sendiri tahu tidak? Ah? Tadi kamu bilang mau ajak aku kemana? Ayo masuk. Ini kan rumah mewah paling terkenal di kota pesisir. Kamu tahu harganya berapa? 660 juta rupiah per meter persegi. 660 juta itu apa artinya? Bisa setara separuh nyawaku. Aku tahu. Bukannya kamu bilang mau rumah yang ada halaman? Kebetulan di sini ada. Kok kamu tahu? Aduh, Sekarang selera Villa Awan Puncak. Kenapa jadi begini? Siapapun bisa masuk sini. wah aku nggak salah lihat kan? Dua orang melarat ini nggak jualan brosur. Malah jadi anjing penjaga di kawasan orang kaya. Satu petugas kebersihan, nanti kalian nikah, anaknya jadi pengasuh rumah. Jadi lengkap deh, apa namanya? 3 serangkai penjaga rumah. Kami mau beli rumah. Di sini. Betul. Rumah mewah top di kota pesisir. Kamu tahu nggak apa itu rumah mewah? Rumah mewah, itu loh. Cuma orang kayak kami, orang kelas atas, yang bisa beli rumah macam ini. Kalian orang rendahan, nggak pantas lihat sekilas pun. Oh ya? Kalau gitu hari ini, aku justru harus masuk. Biar melek. Dengar ya, Presiden Direktur Misterius Grup Hartono sudah pesan Villa Awan Puncak Blok 1. Dia datang tanda tangan. Orangnya sedang di depan pintu. Kalian semua harus semangat. Wah, Pak Hartono, tokoh besar misterius legendaris itu, bisa melihatnya sekali, mati pun tak rugi. Manager, kami tidak tahu wajahnya seperti apa. Manager, lihat 2 orang di pintu itu. Mana Pak Hartono? Dasar bodoh. Satu rapi berjas, turun dari mobil mewah. Satu naik motor butut. Masih belum jelas? Berpotensi. Ayo ikut aku. Kita sambut Pak Hartono. Kalau kalian bisa masuk hari ini, aku akan menyalak. Kuharap kamu menepati janji. Ayo, Lupakan saja, beli rumah di sini. Perlu verifikasi aset. tidak apa, ayo. Hey, mau masuk kemana? Ini tempat untukmu. Kamu jual, aku beli. Kenapa aku tak boleh? Kamu sanggup beli? Kalau begitu kamu sanggup, lalu kenapa kamu jual? Apa maksudmu? Kamu mau apa? Tidak lihat Presiden Direktur kita masih di sini? Halo Presiden Direktur. Pak Hartono? Kak Rian, sejak kapan kamu jadi presiden direktur? Kenapa tak beritahu? Aku presiden direktur, aku tak tahu. Mungkin manajer salah. Biasa saja. Iya. Presiden Direktur memang rendah hati. Presiden Direktur, silakan masuk. Tunggu. Semua mau beli rumah. Kenapa kamu bedakan? Betul. Memang dibedakan. Ini bedanya orang kelas atas. Dengan kalian orang rendahan. Siapa suruh cari suami miskin? Maksudmu kamu kaya? Masa iya? Prestir kami di Villa Awan Puncak. Pesan unit termahal, Blok 1. Hari ini mau bayar. Kebetulan, aku juga mau blok 1. Bicara sembarangan. Bocah, kamu tahu arti Blok 1 di sini? Hah? Pemilik Blok 1. Pasti orang terkaya di kota pesisir. Hahaha. Orang kayak kamu nggak pantas masuk sini. Nggak berhak. Lalu syaratnya apa? Kampungan. Rumah mewah kayak gini. Perlu verifikasi aset. Betul, dan minimal asetnya miliaran.
Coba verifikasi. Hah? Ini kartu hitam tanpa batas, hanya 10 di dunia. Kamu siapa? Adrian Hartono. Kamu Direktur Hartono? Kak Rian, dia kok jadi Direktur Hartono? Kartu jelek tanpa identitas. Nggak ada nama. Mungkin dia nemu... Atau kartu palsu. Dia cuma pesuruh sasana tinju. Kotoran. Mana mungkin punya kartu hitam? Kartu bos ya? Ini... Asli atau palsu? Coba saja, kan langsung ketahuan. Coba aja. Kalau hari ini kamu lolos verifikasi aset nih, aku ganti marga kayak kamu, coba... Kartu ini asli. Dialah Presiden Direktur Hartono. Ini nggak mungkin. Kok bisa dia? Gimana sekarang? Boleh aku bawa pacarku? Masuk pilih rumah? Oh, boleh, boleh. Presiden Direktur Hartono, silakan masuk. Kamu beneran Presiden Direktur Grup Hartono? Presiden Direktur Hartono? Aku minta tolong teman utak-atik sedikit di kartu bangku. Verifikasi aset bakal ada celah. Jangan dipikirin lagi. Loh, Anda bukan Presiden Direktur Hartono? Siapa aku itu penting. Verifikasi aset lolos. Aku tanya kamu, boleh masuk atau enggak? Sekalinya dapat 2 klien besar. Sisa hidup bisa santai-santai aja. Boleh, boleh masuk. Itu, tolong tingkatkan Tuan Hart. Tuan Hartono ke VIP. Silakan masuk, Tuan. Tunggu dulu. Barusan siapa yang bilang, kalau kami bisa lolos, verifikasi aset, dia mau belajar menggonggong seperti anjing? Dan mau ganti marga kayak pacarku? Barusan siapa yang bilang kalau verifikasi aset lolos, dia mau ganti marga kayak pacarku? Mau belajar menggonggong juga? Jangan gitu. Dia ganti marga kayak aku, malah bikin aku bawa sial. Tapi suruh dia belajar menggonggong. Aku lumayan tertarik. Silakan mulai pertunjukanmu. Satu Presiden Direktur Hartono. Satu lagi kekuatannya nggak kalah sama Presiden Direktur Hartono. Kita nggak boleh musuhi keduanya. Kalian berdua kenapa? Otakmu bermasalah? Lupa ingatan? Jangan-jangan cuma takut kalah? Pria sejati harus bisa tunduk dan bangkit. Konggong ya konggong. Guk! Kak Rian, Aduh, ngapain sih? Panas banget di luar. Cepat masuk. Enak banget. Ayo, kita juga masuk. Jangan takut, cuma lihat-lihat kok. Nggak bayar. Direktur Pratama lihat. Itu yang blok 1. Bener-bener kelas raja. Kak Rian, nanti kalau villa ini sudah kamu beli, harus ajak aku main ke sana. Sial, cuma dikasih 6 miliar 600 juta rupiah sama si tua itu. Itu pun cuma dikasih 6 miliar 600 juta rupiah sama si tua itu. Buat beli kamar mandi blok 1 saja nggak cukup. Biasa aja kok. Dibandingkan dengan kediaman pribadiku di negeri Kanggara, nggak ada apa-apanya. Kediaman pribadi? Aku cuma lihat di TV. Kak Rian, kamu harus ajak aku. Nanti kalau sudah ke kediaman pribadiku, baru kamu tahu, villa kecil begini biasa saja. Direktur Pratama. Ini kan pesanan Bapak sebelumnya. Sekarang tiba-tiba bilang nggak suka. Saya mah nggak bisa menjelaskan ke bos. Direktur Pratama. Ini kan pesanan Bapak sebelumnya. Sekarang tiba-tiba bilang nggak suka. Saya mah nggak bisa menjelaskan ke bos. Loh, bagaimana villa ini? Bisa begitu rendah kelasnya? Aku tidak tertarik. Apa kalian mau memaksa jual beli? Betul. Bukan begitu. Presiden Direktur Hartono sebelumnya kita telah menandatangani kontrak. Kalau Anda tidak membayar hari ini, harus bayar denda pelanggaran kontrak. Denda? Belum pernah dengar. Haha, Presiden Direktur Hartono, lihatlah. Di sini ada tanda tangan asli Anda. Kalau Anda benar-benar tidak puas, cukup bayar denda sebesar 11 miliar rupiah. Tentu saja uang receh ini bagi Anda. 11 miliar? Cuma 11 miliar. Jangan-jangan sang Presiden Direktur ingkar janji? Atau jangan-jangan tak mampu bayar? Ngomong apa sih? Uang receh segini hanya setara harga satu batu bata di kediaman pribadi Kak Rian.
Kak Rian kasih kartunya biar mereka gesek. Gesek saja. Gesek apa? Ini bukan uangmu. Rian Pratama, kalau mau bicara, keraskan suaramu. Apa? Dia Rian Pratama? Dia bukan Marga Hartono? Kak Rianku, Marga Pratama, manajer umum grup Cakrawala. Tapi jadi presiden direktur hanya soal waktu. Diam saja, tak ada yang anggap kau bisu. Kacau, sini orang. Buang dia keluar. Kalian usir mereka keluar. Mau apa? Kalian mau apa? Berkelahi sama bos besar grup Hartono? Nekat. Aduh. Jangan asal ngomong, aku nggak pura-pura. Dari tadi aku disambut. Kamu juga nggak tanya aku ini Hartono atau bukan? Iya, lagi pula, Kak Rian cepat atau lambat pasti jadi presiden direktur. Masa kami dibilang palsu? Blok 1 khusus disiapkan untuk Presiden Direktur Hartono. Kalian berani mengincarnya? Dengar ya, kalian ini bisa lihat saja sudah keberuntungan. Ayo masih belum, cepat usir mereka. Tunggu dulu. Manajer, toko kan buka untuk bisnis. Manajer mereka sudah masuk. Kenapa nggak kasih kesempatan untuk beli rumah? Baik. Aturan lama, cek dana dulu. Aset minimal 22 miliar rupiah. Cek ya, siapa takut? Jangan sampai kaget. 6 miliar 600 juta rupiah. Kak Rian, bukannya gajimu puluhan miliar setahun? Di Amerika juga punya villa? Kenapa isi kartu cuma segini? Tadi pagi habis untuk sarapan. Dengan uang receh segini, berani minta cek dana? Usir mereka. Asyik banget, hehe. Untung hari ini aku ikut. Aku jadi merasakan, jadi tokoh utama di novel. Mereka sudah pergi, ayo kita juga cepat pergi. Nanti kalau cuma lihat tapi nggak beli, kita yang bakal diusir keluar. Nggak perlu kemana-mana. Kamu adalah pemilik tempat ini. Nggak suka. Aku sih suka. Tapi pakai apa kita belinya? Pakai nyawa beli? Nyawa kita berdua nggak seharga satu kamar mandinya? Pak, walau saya tahu Anda punya kemampuan, tapi villa ini sudah dipesan Direktur Hartono. Jadi bagaimana? Benar-benar sudah dipesan Direktur Hartono, orang lain nggak bisa beli. Sayang sekali. Ayo kita lihat proyek properti lain saja. Pak, ini... Ini tanda tangan Direktur Hartono. Anda adalah Tuan Hart. Urusan rumah ini nanti tolong Anda urus. Saya segera proses, Tuan Hart. Tuan Hartono. Baik, ayo pergi. Hahaha. Kenapa? Tidak apa-apa, aku lapar. Ayo kita makan. Ayo. Nadia, bukannya kamu lapar? Atau masih nggak suka rumah ini? Kalau nggak suka bisa ganti. Adrian Hartono. Jangan-jangan dia sadar. Aku menyembunyikan identitas, jadi dia marah. Nadia. Sebenarnya aku... Kamu ini beneran ya? Tadi aku terus mencari alasan buat kita pergi. Kamu malah mau tanda tangan. Kalau dia nanti batalin, terus minta kamu bayar gimana? Ya, bayar saja. Jangan terlalu larut dalam peranmu. Kartumu itu cuma buat gaya-gayaan doang. Masa benar-benar bisa dipakai bayar? Nadia. Sebenarnya aku... Aku tahu kamu cuma mau bantu aku melampiaskan amarah. Membuat Rian Pratama si brengsek itu kesal. Tapi mulai sekarang, di antara kita berdua, kita buat perjanjian. Kamu tidak boleh bohong padaku. Kita buat perjanjian. Nadia, aku tidak pernah berniat membohongimu, tapi... Wah ketinggalan zaman sekali kamu. Ayo kita capai perjanjiannya. Nanti tidak boleh ingkar janji. Hujan, aku panggil taksi pulang. Dekat begini panggil apa? Taksi dong. Kamu pikir kamu presiden direktur beneran? Ayo kita lari pulang. Dingin sekali. Jangan bergerak, rambutmu belum kering. Besok bangun tidur pasti pusing.
Biarkan aku yang keringkan. Sebenarnya Om ini orangnya juga baik. Perempuan penggoda. Baru kenal cucuku berapa hari? Sudah minta rumah. Lau Jong, siapkan mobil. Baik. Aku mau temui si perempuan penggoda ini. Om belum bangun? Biasanya jam segini, sarapannya sudah siap. Wah, Om. Pagi-pagi begini. Main godaan tubuh basah ya? Om. Om, kamu demam? Kondisi fisikmu parah banget. Gampang banget sakit. Baru-baru ini radang usus, lalu flu dan demam. Baru kehujanan, demam lagi. Kamu anggap dirimu bos dominan ala drama pendek, sering-sering sakit. Aku sangka Adrian Hartono bisa terpuruk sampai begini. Dirawat cewek kecil. Kita sekarang ini senasib sepenanggungan. Kalau bukan aku, siapa lagi yang rawat kamu? Ketua Sasana Tinju ada di lantai 3. Aku mau lihat sendiri. Perempuan penggoda itu pakai jurus apa? Sampai bisa bikin pewaris grup Hartono rela hati. Tinggal di tempat beginian. Ayo. Halo? Presiden Direktur, ada masalah. Kakek tahu, kamu beli rumah buat Nona Santosa. Dia marah besar dan langsung ke sini. Sekarang sudah sampai depan Sasana Tinju. Apa katamu? Halo? Presiden Direktur, ada masalah. Kakek tahu, kamu beli rumah buat Nona Santosa. Dia marah besar dan langsung ke sini. Sekarang sudah sampai depan Sasana Tinju. Apa katamu? Tak tahu malu. Kakek di sini. Om, kamu ini demam sampai linglung? Maaf. Tadi aku... Kakek tadi itu. Kamu kenal dia? Iya, sebenarnya dia... Kamu punya utang padanya, kan? Dia krediturku. Ayo kita kabur cepat. Mana orangnya? Mana dia? Sepertinya baru saja pergi. Bocah kurang ajar. Sudah berani ya. Berkali-kali mempermainkan orang tua. Jangan marah, jangan marah. Bukankah Bapak selalu mengharapkan Presiden Direktur Hartono cepat menikah dan memberi Bapak cicit? Ini kesempatan bagus. Omong kosong. Itu juga harus lihat dari keluarga seperti apa anak perempuannya. Pergi selidiki sampai tuntas latar belakang perempuan penggoda ini. Siap. Ini makanannya datang. Kamu seperti ini tidak nyaman, biar aku suapi. Ini menetes ke bajuku. Oh, maaf, kamu ini. Aku jalan 2 kilometer untuk beli ini. Tidak mau makan? Aku makan. Pintar. Ini pertama kalinya ada orang yang menyuapiku. Kasihan sekali kamu. Dari kecil didikan keluarga ketat. Satu-satunya yang sangat memperhatikanku hanya guruku. Segala hal harus hati-hati.
Lain kali perhatikan. Jangan cari gara-gara. Enak kan? Enak. Adrian. Janji pada guru. Guru cuma punya satu anak perempuan. Temukan Nadia. Jaga baik-baik dia. Tenang saja, Guru. Aku pasti menjaganya dengan baik. Guru, 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 Kenapa kamu tidak makan? Tidak enak badan? tidak. Presiden Direktur Hartono. Ketua Dewan datang. Ketua Dewan datang. Apa? Presiden Hartono, Ketua Dewan. Kalian berdua buat masalah apa lagi? Sial. Kalau Nadia tahu identitasku, dia pasti merasa aku sengaja bohong. Lagi pula kakek selalu mementingkan kesetaraan status. Pasti akan bilang hal yang menyakitkan Nadia. Mau apa? Percayalah, ya. Kakek, Masih ingat aku kakekmu? Kukira aku cucumu. jangan marah. Duduklah. Kakek kan selalu beristirahat di luar negeri? Kenapa tiba-tiba pulang? Cucu kakek Saputra, Bella, sudah pulang dari studi. Keluarga kita dan Saputra sudah ada ikatan pernikahan. Sekarang saatnya kau menikah. Aku tidak setuju. Aku sudah punya calon istri. Siapa? Perempuan yatim piatu itu? Mana bisa dibandingkan dengan Bella? Pokoknya aku tidak setuju. Tidak setuju. Hebat ya. Sudah berani melawan. Baik, aku kasih waktu 3 hari. Kalau masih tidak mau nikahi Bella, jangan lagi jadi Prestige Group. Aku juga tidak anggap kau cucuku. Sampai kapan kau sembunyikan ini? Bukan itu maksudnya. Dia cuma mau... Aku tak mau dengar darimu. Aku mau dengar langsung darinya. Adrian Hartono, kau mau apa? Sampai kapan kau sembunyikan ini dariku? Nadia. Aku tak pernah sekalipun berniat menyembunyikannya darimu. Di matamu, aku sebobrok itu ya? Waduh, ini bakal jadi pertengkaran serius nih. Mending aku menjauh. Jangan sampai kena cipratan. Tentu saja tidak. Kamu baik-baik saja. Hanya saja kondisiku agak rumit. Karena saat ini, Kondisimu serumit apapun, mana bisa lebih rumit dariku? Aku tadi di kamar mandi. Meski aku tak melihat wajah kakekmu seperti apa, tapi aku tahu, dia pasti kena demensia kan? demensia? Ya. Dia memang kena demensia. Sudah kuduga. Kamu cuma karyawan biasa, bukan karyawan tua. Mana mungkin ada urusan pernikahan demi kepentingan. Apalagi jadi presiden direktur. Otaknya memang bermasalah. Logikamu memang unik, ya. Iya. Otaknya memang bermasalah. Aku cuma ikut main sandiwara bersamanya. Aku tahu. Jadi wajar kalau cucu ikut main sandiwara kakeknya. Tapi sandiwara kakekmu lebih meyakinkan daripada sandiwaramu? Baru-baru ini, manajer grup Gemilang, Rian Pratama, berkat karyanya, berhasil memenangkan penghargaan besar dunia desain. Sial, itu kan rancangan desainku. Rian Pratama berani-beraninya mengambil rancangan desainku untuk ikut lomba. Seharusnya aku tanda tangani saja. Sudahlah, jangan marah. Serahkan saja ini padaku. Kamu... Kemarin penampilanmu sangat bagus. Bagaimana otot dadaku yang barusan dilatih? Hebat, kamu suka aku? Tentu suka, sayang. Hahaha. Sayang, kamu sungguh ringan.
Cek, cek, cek. Hidup dari uang perempuan, bukan sembarang orang bisa jalani. Tapi meski kita rekam, memangnya bisa apa? Orang biasa unggah ke internet, juga cuma tenggelam percuma. Tenang saja, aku jamin padamu. Besok, Rian Pratama pasti jadi berita utama halaman depan semua media besar. Ayo. Hey, Om, kalau aku tak gajimu, kau tak kasih aku makan. bukan. Jangan buru-buru. Sebelum makan, coba lihat hidangan pembukanya dulu. Wah, berita utama betul. Om, bagaimana kau melakukannya? Bukankah sebelumnya aku sudah janji padamu? Lagi pula sudah bertahun-tahun aku kerja, kenal banyak orang, minta teman sebarkan dan sebarkan lagi. Media-media sekarang ini suka sekali meniup angin. Kesempatan seperti ini mustahil mereka lewatkan. Benar juga, kekuatan massa barulah yang terhebat. Ini baru pembuka. Aku pasti akan buat Rian Pratama ini sendiri tunjukkan belangnya. Tuan Pratama, apakah Anda mengakui memiliki hubungan tidak senonoh dengan direktur perempuan di perusahaan? Apakah Anda dipecat karena hubungan tidak senonoh ini terbongkar? Usia kalian terpaut 30 tahun. Jangan-jangan seperti rumor di internet, Anda mengincar harta dan status si direktur perempuan itu hingga menjual diri? Sama sekali tidak benar. Rian, kau memang lapar banget ya. Sampai yang lebih tua dari ibumu. Pergi! Kau tega melakukannya? Ku beritahu, kita sudah selesai. Bukan begitu, sorry. Rame sekali ya. Benar-benar adu mulut. Nadia Santosa, kau dan si miskin ini sengaja menjatuhkanku ya. Di hadapan begitu banyak wartawan, jangan asal menggigit orang. Awas ditangkap tim penangkap anjing. Baik, ini belum berakhir. Kau benar, memang belum berakhir. Si miskin tua, apa maksudmu? Aku sekarang memang bukan lagi manajer umum grup Gemilang, tapi aku tetap anak emas di dunia desain. Seperti unta kurus, masih lebih berharga daripada kuda. Haruskah kuajari? Anak emas? Kurasa kau memang penipu sejak lahir. Apa maksudmu? Desain yang membuatmu menang penghargaan, apakah kau yang menggambarnya sendiri? Itu jelas-jelas karya Nadia. Nadia Santosa, kami tak pernah dengar nama ini di dunia desain. Sepertinya dia mantan pacar Rian Pratama. Betul. Nadia Santosa memang mantan pacarku. Dia tak punya uang atau pengaruh. Setelah putus denganku, dia terus menggangguku. Dia tak terima. Makanya mengeluarkan foto-foto ini untuk memfitnahku. Oh, ternyata cuma cinta tak terbalas lalu jadi gila. Kemampuan diri sendiri yang kurang, malah mau menyeret orang lain. Memang tak tahu malu. Iya. Dia saja tak lulus SMA. Bisa tulis nama sendiri saja sudah bagus. Mau desain apa lagi? Memang benar aku tak lulus SMA. Tapi itu demi biayai pengobatan nenekku. Bukan karena kemampuanku kurang. Benar. Ijazah bukan jaminan kemampuan. Kalian ini cuma karyawan. Tentu saja akan membelanya. Kalian ini orang rendahan. Kamu, Serahkan padaku. Orang rendahan? Kalau begitu, jelaskan padaku. Ini apa? Ini apa? Apa maumu sebenarnya? Kenapa kalian lihat aku begitu? Tuan Pratama, bahkan orang awam seperti aku bisa lihat, ini rancangan desain asli Anda yang dulu menang penghargaan. Kenapa sekarang Anda malah tak mengenalinya? Aku tadi silau mata. Pencuri! Kamu ambil draft asli desainku. Beri padaku. Bodoh. Buka mata lebar-lebar anjing. Lihat baik-baik. Di bawah rancangan desain ini, semua ada nama Nadia Santosa. Itu kalian tambahkan belakangan. Oh ya, kebetulan sekali. Hari ini tolong semua teman wartawan yang hadir jadi saksiku. Asli atau palsunya draft tangan ini bisa dibuktikan oleh pihak berwenang. Nanti, lihat apa lagi alasanmu. Kamu laporkan ke polisi? Jangan lari, jangan pergi. Hei! Rancangan desain asli itu aku saja tidak punya. Dari mana kamu mendapatkannya? Kamu ceroboh setiap hari, suka taruh barang sembarangan. Bukankah aku yang selalu membereskannya? Baiklah, kali ini aku berhutang budi padamu. Hari ini aku senang. Mau makan apa? Makan apa saja boleh. Asal jangan makan ginjal bakar. Bukannya kamu suka? Mulai hari ini, kamu bisa mengejar pekerjaan desain yang kamu suka. Memang harus dirayakan. Tapi aku yang akan merayakan untukmu. Berani merebut calon suamiku? Aku akan memberimu pelajaran. Om. Kenapa kamu sewa mobil lagi? Ayo kita sewa sepeda sewa bersama saja.
Jangan tolak aku ya. Aduh, sabuk pengaman mobil mewah ini. Kok pendek sekali? Wah, curang mengurangi bahan ya. Aku bantu. Bisa jangan terlalu kasar? Siapa yang pakai tenaga berlebihan? Aku cuma nyenggol dikit. Aku bicara soal sabuk pengaman. Aku juga bicara soal sabuk pengaman. Semoga saja. Kita mau kemana? Ke tempat yang tak mungkin ditolak oleh perempuan manapun. Ayo kita cari toko lain. Toko lama ini harganya mahal banget. Barang bagus. Wajar kalau mahal. Direktur, Aku kenal baik sama toko ini. Lagi pula, aku sudah janji mau kasih hadiah. Rayakan kesuksesanmu. Janji harus ditepati. Tak kusangka Adrian Hartono si karyawan ini punya banyak kenalan. Sampai yang jual perhiasan pun dia kenal. Ayo, pilih yang kamu suka. Loh, ini kan Nadia Santosa? Kok ada waktu bawa suami miskinmu jalan-jalan ke butik mewah kelas atas? Berani-beraninya kau. Berani-beraninya kau. Mendingan lu pergi ke kantor polisi, bebasin Rian Pratama. Aku udah putus hubungan sama si brengsek itu. Hidup matinya dia bukan urusanku. Memang cocok banget kalian berdua. Pasangan yang sempurna. Adrian Hartono, hari ini kau tampak seperti orang. Baju ini pasti sewaan ya. Wah, barang bermerek juga. Hati-hati pakainya. Jangan sampai rusak. Kalau rusak, kau nggak bakal sanggup ganti. Jaga mulutmu. Jangan paksa aku tampang kau. Jaga mulutmu. Jangan paksa aku tamparmu. Kamu. Wah, Bapak angkat. Akhirnya Bapak datang. Aku tak punya mood bertengkar denganmu hari ini. Pernah lihat cincin berlian sebesar ini? Ini cincin tunangan yang Bapak angkat pesankan khusus untukku. Bapak angkat? Selera cowokmu kali ini cukup ekstrem. Aku mau muntah. Kamu tahu apa? Bapak angkat sangat baik padaku. Saat beli cincin berlian 6.600.000.000 rupiah untukku, tak ragu sedikit pun. Orang rendahan sepertimu, seumur hidup takkan mampu beli. Keluarkan barang paling berharga di tokomu. Barang paling berharga? Kamu serius? Cuma kamu dan Adrian Hartono si miskin ini? Mungkin kotaknya saja tak mampu kalian beli. Saudara, kulihat kamu sudah tak muda lagi. Bukan mau merendahkan, tampang pria, tampan tak ada gunanya. Pada akhirnya, harus kerja jadi tuan muda di klub mewah. Betul. Lihat ini. Ini baru lambang kesuksesan karier pria sejati. Tak seperti tua bangka miskin melarat itu. Badan bagus pun takkan bisa menandingi. Tuan Hartono, Keluarkan. persembahkan cincin berlian termahal di toko ini. Nyonya, silakan lihat. Bagaimana sayang? Biasa saja. Mulutmu memang besar. Cincin ini harganya lebih dari 220 miliar rupiah. Dijual kalian berdua pun tak akan mampu. Cincin ini aku yang ambil? Wah, berani sekali kau. Aku ingin lihat cincin berlian miliaran seperti ini. Dengan apa engkau bayar? Nona Santosa, mampu memilih cincin ini merupakan kehormatan bagi toko kami. Anda boleh langsung membawanya tanpa bayar. Apa? Kenapa dia bisa langsung bawa yang 1 karatku ini? Harganya lebih dari 6.600.000.000 rupiah. Maaf, tak bisa saya beritahu. Bapak angkat. Yashan. Bukannya kau bilang bapak angkatmu orang kaya? Kenapa di tempat mewah begini? Cuma belikanmu 1 karat? Aduh, berlian segede telur merpati miliaran ini memang bisa membutakan mata orang-orang tertentu. Yashan, kau suka? Kalau suka, suruh saja paman gendutmu yang kaya raya itu belikan. Sayang, 1 karat kita juga sudah bagus. Ayo cepat kita ambil dan pergi. Nona Santosa, ini hadiah kecil dari toko kami. Senilai 11 miliar rupiah, cincin berlian 2 karat. Terima kasih. Toko seperti ini, cincin 2 karat 11 miliar saja dijadikan hadiah. Masa ada orang yang mau beli sampah 1 karat? Aduh sayang, aduh. Sayang, tunggu aku dong.
Ini untukmu. Kamu ngapain sih? Kamu nggak suka? Cincin ini terlalu mahal. Kita nggak mampu beli. Makasih ya udah temani aku acting. Nadia, yang penting kamu suka. Bintang di langit pun, aku rela ambilkan untukmu. Aduh, lapar nih. Ayo kita makan. Soal cincin ini kita bicara nanti. Oke, makan dulu. Kok lapar lagi? Jangan pada bengong. Cepat dibungkus. Nanti beli seikat mawar. Cepat antarkan ke rumah Pak Direktur Hartono. Halo, Kakek Hartono. Perempuan itu ajak Kak Adrian beli cincin berlian. Kayaknya aku nggak punya harapan jadi menantu kakek. Apa, si bocah itu makin keterlaluan. Tenang, Bella. Selama kakek masih ada, hanya kamu yang kakek terima. Jadi menantu kakek. Nadia Santosa, dasar perempuan hina sepertimu. Berani merebut priaku, Bella Saputra? Kubuat kau tahu artinya. Nama hancur. Hidup sengsara. Nona Saputra, Nih. Lakukan perintahku. Kalau berhasil, kalian dapat untung. wahahaha. Belakangan ini, pendapatannya tak kunjung membaik. Kalau begini terus, masih berharap Sasana Tinju ini bisa biayai pengobatan nenek? Bahkan aku sendiri pun, setengah tahun lagi bisa mati kelaparan di jalanan. Nadia gawat. Pamanmu kena masalah. Cepat ikut aku cari akal. Selamatkan dia. Hah! Apa dia judi lagi? Lalu ditahan orang, kalau gitu lapor polisi saja. Cari aku buat apa? Bukan. Waktu itu dia dengar nasihatmu, lalu berniat kerja di klub mewah. Jadi petugas kebersihan, biar dapat uang buat obati nenekmu. Tapi tak disangka, saat kerja dia tak sengaja memecahkan sebotol minuman yang amat mahal. Bosnya mengikat dia di sana, bilang kalau kita tak bayar ganti rugi. Sekarang bos itu mau pukuli dia sampai mati. Aku kok sulit percaya, dia bisa sadar sepenuhnya dan mau kerja cari uang? Aku bicara yang sebenarnya. Kalau kau tak percaya, ikut aku ke klub mewah lihat sendiri. Ayo, ayo, ayo. Tunggu dulu, bahkan kalau benar aku ke sana buat apa? Aku kan tak punya uang. Dasar anak ini, kok tegas sekali. Coba pikir, dia kan pamanmu sendiri. Kata kau tak punya duit. Bisa ikut aku ke sana. Bantu cari akal. Bicarakan baik-baik. Kurasa kamu sengaja mau biarkan pamanmu mati. Mau bikin keluarga Santosa punah. Sudahlah. Aku pergi. Nadia. Akhirnya kau datang. Cepat, tolong aku. Manager, walau pamanku pecahkan minumanmu, memang salah dia, tapi kau pukuli dia sampai begini? Tak ada hukum lagi? Hukum? Di sini akulah hukumnya. Nadia, jangan tinggalkan. Pamanku begini. Kau bilang nenekmu sakit-sakitan. Kalau dia tahu anak satu-satunya, dipukuli mati. Dia takkan kuat. Manager Wibowo, ada cara lain tidak? Kulihat kalian sekeluarga. Susah juga. Begini saja. Hari ini aku berbaik hati. Tanda tangani kontrak ini. Kerja di sini sama pamanmu untuk bayar utang. Bisa pergi kalau sudah lunas. Nadia, jangan ragu. Manajer jarang berbaik hati. Kau dulu kan pernah jadi pelayan juga. Sudah bawa dia ganti baju dan mulai kerja? Baik-baik. Wah, kakek. Bukankah itu Nona Santosa yang kita temui di Sasana Tinju? Sepertinya itu, ruang ganti penari penghibur. Jangan-jangan Nona Santosa yang selalu dirindukan Kak Adrian. Ternyata bekerja di tempat seperti ini. Ajong, telepon sekarang. Suruh Adrian datang lihat sendiri. Baik. Nanti begini. Tunggu Adrian datang, biar dia yang urus si perempuan penggoda ini. Sekalian balas dendammu. Terima kasih, Kakek Hartono. Sudah larut belum pulang, HP-nya pun tak dibawa. Nadia pergi kemana ya? Pak Direktur, cepat ke Istana Platinum. Ada apa? Ketua Dewan sangat marah. Minta Anda datang lihat pertunjukan bagus. Ayo, hei selidiki siapa yang datang ke Sasana Tinju hari ini. Siap! Bibi May datang. Wah, ini yang baru.
Coba ganti bajunya. Lihat dulu. Cepat, jangan lama-lama. Aku datang untuk jadi pelayan, bukan untuk temani minum. Kalau mau, kamu saja yang pakai. Dari mana perempuan lancang ini? Sudah di tempatku. Masih berani melawan? Aduh, kamu... Dasar kamu imut-imut. Bisa kerja di sini itu rezekimu? Tahu tidak? Dengar ya. Kontrak perbudakan sudah kamu tanda. Hari ini mau tak mau harus pakai. Kontrak perbudakan apa? Kalian tadi menipuku, yang kutandai bukan kontrak kerja, tapi kontrak perbudakan. Ku beritahu, namamu yang tanda. Mau tak mau harus terima. Kalian mau apa? Aku mau lapor polisi. Kamu mau lapor apa? Sampai di tempatku, siapapun yang paling berkuasa datang pun tak akan berguna. Kamu mau apa? Ini barang bagus. Biar kamu tak bikin masalah buatku. Minum. Direktur Pratama sudah ketemu. Barusan Bibi Nona Santosa yang datang. Sekarang aku cuma mau tahu, Nadia Santosa ada di mana? Presiden Direktur Hartono, jangan khawatir. Nona Santosa biasanya tak mudah dirugikan. Tapi entah kenapa, kali ini, aku punya firasat buruk. Anda terlalu perhatian padanya. Semoga saja. Sekarang baru kalem. Bawa dia ke Direktur Wibowo. Dia paling suka menyiksa yang kayak gini. Ayo. Tolong. Tolong, tolong. Masih berani teriak minta tolong? Ku biar kamu teriak. Sepertinya aku dengar suara Nadia. Gak ada cuma suara barang pecah. Halo. Anak kurang ajar, cepat kemari. Kau mau bunuh aku. Kakek, aku selesaikan urusan dulu langsung pulang. Bicara apa sama kakek? Ingat kata Nona Saputra. Jaga mulut kalian, kalau tidak uang ini bisa bawa kalian mati. Wah, Direktur Wibowo, ini nih, barang pilihan khusus buat Anda. Pasti puas. Terima kasih, Direktur Wibowo. Wah, ternyata bisu. Tanpa suara lebih seru. Malam ini berharga. Lawan, melawan. Kakek, tolong singkat saja. Aku masih ada urusan lain. Urusan? Mau cari si perempuan penggoda itu ya? Anda orang yang paling kuhormati. Dia perempuan aku. Jangan hina dia. Bangsat. Harus kupukul kau sadar. Kakek, jangan marah, jangan marah. Bicaralah baik-baik dengan Kak Adrian. Jangan marah, jangan... Lihat, Bella sampai kapanpun selalu melindungimu. Kau sepenuh hati. Hanya si perempuan itu. Betul kan? Ketua Dewan, Anda salah paham pada Nona Santosa. Sebenarnya dia bukan... Salah paham? Semua yang hadir saksikan. Nona Santosa itu, dia sendiri masuk ke ruang ganti pemandu minum. Tidak mungkin. Benar, Kak Adrian. Nadia Santosa menipumu. Dia sama sekali bukan seperti yang kau bayangkan. Kok kau tahu namanya Nadia Santosa? Kau menyelidikiku. Kurang ajar. Bella bermaksud baik. Cepat putuskan hubungan dengan perempuan penggoda itu. Dan nikahi Bella. Tidak mungkin sama sekali. Hari ini kukatakan satu hal. Sepanjang hidupku, hanya satu perempuan yang kunikahi. Hanya Nadia Santosa. Berdiri. Kalau kau berani melangkah keluar pintu ini, kau bukan cucuku lagi. Bajingan, kau bajingan, bajingan. Kakek. Jangan marah. Kakek, dengarkan. Nanti saat Kak Adrian melihat wajah asli Nadia Santosa, dia pasti patah hati. Jangan marah lagi, ya? Bella, ayo. Aku akan cari dia. Tak disangka gadis kampung ini. Cukup berharga. Haha. Wah. Kak Adrian, tunggu sebentar. Katakan sebenarnya padaku. Apa kau sengaja bawa kakekku ke sini? Aku tak tahu maksudmu. Tak tahu. Aku tak mau dengar penjelasanmu. Wah, Presiden Direktur Hartono, Nona Saputra. Apa kabar yang membawa kalian ke sini? Sungguh terhormat kedatangan kalian.
Apa yang barusan kau katakan tentang gadis liar itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Cuma seorang gadis kampung. Datang ke sini jadi pemandu minum. Namanya siapa? Dora atau apa? Anda kenal Presiden Direktur? Di mana dia? Kutanya, di mana dia? Ini Adrian. Percaya sekarang? Inilah gadis baik yang kau puji. Di satu sisi memperdayaimu. Di sisi lain, datang ke tempat begini cari uang. tentu saja Presiden Direktur. Anda orang penting. Anda tak tahu, gadis kampung seperti itu biasanya sembarangan. Demi sesuap nasi, bisa tidur dengan pria yang tak dikenal. Siapa suruh kau bicara banyak? Kakak Adrian kami. Mana mungkin tertarik dengan barang semacam itu? Iya. Nona Saputra benar. Salahku terlalu banyak bicara. Kakak Adrian, kau sudah lihat wajah asli Nadia Santosa. Itu urusannya sendiri. Ayo kita pergi. Kutanya sekali lagi. Di mana dia? Ada. Berani menggigit? Hari ini ku biarin kau gigit. Siapa kau bangsat? Ganggu aku. Adrian Hartono. Presiden Direktur Hartono, Anda adalah Presiden Direktur Hartono. Presiden Direktur Hartono, maafkan saya. Saya tidak tahu dia adalah wanita Anda. Presiden Direktur Hartono, anggap saya seperti angin lalu. Lepaskan saya. Pergi. Siap, terima kasih. Bukan saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Ada orang yang membawanya ke sini. Siapa? Paman dan istrinya. Bawa mereka masuk. Aduh. Itu, Presiden Direktur Hartono. Mereka itu. Mereka yang membawanya ke sini. Kalian berdua. Kalian yang menipu Nadia, kan? tak disangka si miskin tua ini ternyata adalah Presiden Direktur Hartono. Kalau saya jujur, Presiden Direktur Hartono tak akan mengampuni saya. Sisi Nona Saputra juga tak akan membiarkan saya. Tak kusangka si tua miskin ini ternyata Pak Direktur Hartono. Kalau aku jujur, Pak Hartono tak akan memaafkanku. Nona Saputra juga akan membiarkanku. Bukan. Bos Hartono. Dia yang cari aku duluan. Dia yang hubungi aku. Minta aku cari kerjaan. Yang cepat dapat duit. Bukan. Bibi, kau yang cari aku di Sasana, bilang paman dipukuli, suruh aku cari cara. Tidak. Pamanmu datang cari duit. Kan buat biaya nenekmu. Lihat dirimu. Uangnya kau ambil, kau habiskan. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Benar. Lihat, setelah kau kesini, lihat pemandu minum gajinya besar, lalu kau yang tanda tangani kontrak itu. Iya. Coba lihat. Ini tertulis jelas. Lihat, dia rela. Nadia Santosa, semuanya atas kemauannya. Betul. Kalian bohong. Kenapa ketahuan bohong jadi bisu? Tidak. Mereka yang paksa aku. Percayalah padaku. Nadia Santosa, kalau kau benar cinta, Kak Adrian, aku bisa mengalah, tapi kau jelas mempermainkannya. Aku akan menghajarmu. Percayalah padaku. Nadia Santosa, kalau kau benar cinta Kak Adrian, aku rela mengalah, tapi kau jelas mempermainkannya. Aku kasih pelajaran. Mau apa? Adrian Hartono. Gila kau! Demi perempuan tak tahu malu, kau berani sakiti Nona Saputra. Aku kepanasan. Lihat, memalukan. Aku tak peduli. Aku percaya dia. Jangan takut. Aku antar kau pulang. Kubunuh kau. Istirahat dulu. Kubuatkan air. Jangan, jangan pergi. Baik. Aku tak pergi. Aku temani. Kenapa kau percaya aku? Karena apa lagi? Karena ku cinta kau. Istirahat dulu. Kubuatkan air. Jangan. Jangan pergi. Baik. Aku tak pergi. Aku temani. Kenapa percaya aku? Karena apa lagi? Karena ku cinta kau. Kenapa tidur di ranjangku? Lihat, ini di mana? Ini ranjangmu? Aku ingat. Kau yang selamatkan aku. Tapi jangan cari untung. Aku bukan yang gampang serahkan diri. Rumah ini perlu kamera pengintai. Benar-benar perlu.
Kan kemarin malammu yang nahan-nahan aku. Kenapa bangun tidur, langsung ingkar janji? Aku kok nggak ingat? Kamu kenapa? Sakit? Demam lagi? Nggak sakit. Tapi aku hampir patah tulang. Aku nggak seberat itu. Ingat ya, jangan sampai terluka lagi. Tidur lagi dulu. Aku mau beli sesuatu. Sebelum aku pulang, jangan pergi. Pintar. Aneh. Kenapa harus dengerin dia? Tidur lagi dulu. Aku mau beli sesuatu. Sebelum aku pulang, jangan pergi. Pintar. Aneh. Kenapa harus dengerin dia? Halo Kak Dava ya. Iya aku. Aku Yeshan. Sudah lama nggak hubungi aku. Pria semuanya jahat. Main rusak lalu dibuang. Yeshan ya. Kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu. Yang perlu kamu tahu, musuh dari musuhmu adalah temanmu. Kemarilah. Ini kesempatanmu. Mau? Terserah. Bahkan jika ke neraka, aku akan bawa Nadia Sentosa. Om, berlebihan banget. Ini sasana tinju, bukan bank. Kalau ada maling, pasti nangis kabur. Memang nggak ada barang berharga. Tapi kau harta karunku, tak boleh ada bahaya mengancammu. Low, Om. Sudah sepantarankah, Om? Kok masih bisa berkata begitu berlebihan? Belum selesai? Kalau aku tidak ada, kau tak boleh pergi dengan orang lain. Aku kan bukan anak kecil lagi. Kenapa tak boleh pergi dengan orang lain? Intinya, tak boleh ya, tak boleh. Besok ikut aku pulang. Akan kuperkenalkan keluargaku padamu. Keluargamu, termasuk perempuan kaya raya, yang di klub mewah itu? Aku janji, aku tak punya hubungan apapun dengannya. Besok kau datang, akan kujelaskan semuanya. Baik. Kak Adrian, kakek dirawat di rumah sakit. Apa? Kenapa? Kakek sakit, sekarang di rumah sakit. Aduh, aku temani kau ke sana. Ayo. Kak Adrian, kakek dirawat di rumah sakit. Apa? Kenapa? Kakek sakit, sekarang di rumah sakit. Aduh, aku temani kau ke sana. Baik, ayo. Kak Adrian, kau akhirnya datang. Kakekku kenapa sebenarnya? Kenapa sampai pingsan? Sejak keluar dari klub kemarin, kakek marah sekali. Dia bilang kalau kau masih bersama Nona Santosa, dia lebih baik mati dan sebagainya. Lalu dia pingsan. Oke, aku paham. Kau sudah lelah. Aku dan Nadia yang urus di sini. Kau pulang dulu saja. Pertunjukan baru saja dimulai. Bagaimana kondisi kakek? Masih koma. Dokter bilang mengelap tangan dan kakinya bisa membuatnya lebih nyaman. Aku ke sana sekarang. Kamu sudah capek beberapa hari ini. Biarkan aku saja yang lakukan. Kamu bisa. Lainnya tak bisa, tapi merawat orang aku lumayan. Waktu nenekku sakit dulu, aku yang merawatnya. Tuan Hartono, dokter memanggilmu ke ruangannya. Baik, aku ke sana dulu. Ya. Aku ke sana sekarang. Kamu sudah beberapa hari ini capek terus. Biarkan aku saja yang urus. Kamu bisa. Lainnya tak bisa, tapi merawat orang aku lumayan. Waktu nenekku sakit dulu, aku yang merawatnya. Tuan Hartono, dokter memanggilmu ke ruangannya. Baik, aku ke sana dulu. Ya. Wah, Sari, apa yang kau lakukan? Orang tua ini menghalangimu jadi istri Direktur Hartono. Aku bantu singkirkan dia. Harusnya kau berterima kasih padaku. Istri Direktur Hartono apa? Kak sepupu, kau masih saja ditipu oleh Adrian Hartono itu. Kau tak tahu apa-apa. Orang tua di depanmu ini adalah ketua Dewan Grup Hartono. Paman yang kau sebut itu
adalah Presiden Direktur Grup Hartono, Adrian Hartono. Tidak mungkin, ini mustahil. Iya, Nona Saputra itu, dia adalah calon istri yang sah dari Adrian Hartono. Dari awal sampai akhir kau ditipu. Kak sepupu. Jadi dia bawa aku pulang untuk... Benar. Karena kau bodoh, kau pikir seseorang yang tak lulus SMA akan dilirik oleh Presiden Direktur Grup Hartono? Kau pikir kau tokoh utama novel? Hah, sih. Pergi kau! Ku beritahu, Adrian Hartono dan dokter akan segera datang. Kau tak bisa kabur. Kabur? Kenapa aku harus kabur? Kau! Aduh! Tolong. Dokter! Ku beritahu, dokternya Adrian Hartono akan segera datang. Kau tak bisa kabur. Kabur? Kenapa aku harus kabur? Kau! Aduh, tolong, dokter! Kakek, Direktur Hartono dialah. Jantung kakek Hartono berhenti berdetak. Harus segera dibawa ke ruang gawat darurat. Tuan Hartono, arteri utama Nona ini tertusuk. Dia juga perlu segera ditangani. Dengarkan penjelasanku. Ini bukan aku. Cukup, Nadia Santosa. Kau terus-terusan menipu semua orang. Bukankah ini semua demi bisa masuk keluarga kaya? Bukan. Aku sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya Om. Baru tadi Yeshan yang memberitahuku identitas asli Om. Siapa yang percaya? Kalau bukan kau yang sudah tahu kebenarannya, maukah kau begitu bersemangat mendekati kakek Hartono? Dia tidak mau kau menikah ke keluarga Hartono, jadi kau ingin membunuhnya, benar? Tidak, aku tidak. Aku tidak melakukannya. Kamu percaya padaku, kan? Dimas Wijaya, segera hubungi Satpam. Sebelum semuanya jelas, dia tidak boleh pergi dari sini. Cukup, Nadia. Kau terus bohongi semua orang cuma demi masuk keluarga kaya? Bukan, aku tak tahu siapa Om sebenarnya. Barusan Yeshan yang kasih tahu. Mana ada yang percaya? Kalau bukan kau yang sudah tahu, kau pasti langsung mendekati kakek Hartono. Dia tak mau kau menikah ke keluarganya, jadi kau mau bunuh dia? Benar kan? Tidak, aku tidak. Aku tidak. Kamu percaya aku? Dimas, hubungi Satpam. Sebelum jelas, dia tak boleh pergi. Kau curigai aku? Tak perlu Satpam. Telepon polisi. Ini buktinya. Tidak. Racun ini dari Yeshan. Dia lukai dirinya sendiri. Siapa percaya omongmu? Racun ini jatuh dari sakumu. Tak mungkin orang bermain nyawa untuk menjebakmu. Ayo, tangkap dia. Dengar, kalau kakek kenapa-kenapa, kau ganti nyawanya. Lepaskan. Om, kenapa tak percaya aku? Kak Adrian, ini airnya. Terima kasih. Kak Adrian, sebenarnya keinginan terbesar kakek Hartono adalah melihat kita berdua bersatu. Sekarang kau juga sudah melihat wajah asli Nadia Santosa. Aku percaya kau akan kembali ke sisiku. Benar kan? Kau terlihat agak tak sabar. Aku hanya merasa pernikahan kita bisa membawa keberuntungan untuk kakek Hartono. Membawa keberuntungan? Kedengarannya bagus. Kalau begitu, biar aku beri kejutan dulu. Buatmu juga senang. Lihat sendiri. Kalau semuanya beres, kalian pasti dapat bagian. Oh, aduh! Hahaha! Kau terlihat agak tak sabar. Aku hanya merasa pernikahan kita bisa membawa keberuntungan untuk kakek Hartono. Bawa keberuntungan, kedengarannya bagus. Kalau begitu, biar aku beri kejutan dulu. Buatmu juga senang. Lihat sendiri. Kalau semuanya beres, kalian pasti dapat bagian. Wahahaha! Terakhir kali kau pakai uang untuk merayu Sari Gunawan, menipu Nadia ke klub platinum, dan menipunya tanda tangan kontrak perbudakan. Juga tipu aku dan kakek ke sana. Semua itu ulahmu, kan? Bukan Kak Adrian. Dengarkan aku hanya terlalu cintaimu hingga linglung dan berbuat begitu. Linglung? Lalu menipu Sari Gunawan, meracuni kakekku, juga disebut linglung? Bukan, itu Sari dia... Aku harusnya mati di meja operasi. Benar kan? Kenapa kau tidak mati? Itu berkat Pak Direktur Hartono. Dia sudah lama curigai kamu.
Dia takut kau bunuh aku. Lalu kirim orang jaga aku diam-diam. Kalau tidak, aku sudah jadi alat pembunuhmu. Dulu aku memang bodoh. Nanti aku akan tebus dosa dengan sisa hidupku. Aku sudah lapor polisi dan mengaku. Tidak, kau bohong. Aku tak kenal dia. Aku tahu. Pasti si Nadia bersekongkol memfitnahku ya. Kak Adrian, percayalah aku. Aku sungguh tak kenal dia. Aku tak tahu apa-apa. Bella, aku salah menilaimu. Apa artinya ini? Kakek orang baik dilindungi Tuhan. Racunmu gagal. Tidak mungkin. Jelaskan pada polisi. Kak Adrian, percayalah padaku. Aku benar-benar tak kenal dia. Aku tak tahu apa-apa. Bella, aku salah menilaimu. Apa maksudnya ini? Kakek dilindungi Tuhan. Racunmu gagal. Tidak mungkin. Lanjutkan ceritamu ke polisi. Tidak. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Nadia, dulu kakek salah paham padamu. Itu karena pikun. Maafkan kakek ya. Panggil aku kakek. Kakek, Hampir jadi istri cucuku. Kalau bukan kakek, mau panggil apa? kakek, Hehehe, anak yang baik. sepertinya ada orang yang juga harus minta maaf padaku. Kau benar. Mari. Istriku sayang, maukah kau memaafkanku? Menikahlah denganku. Baiklah, aku maafkan kamu saja.